Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin kaum muslimin, jamaah pengawasan Al-Hidayah, Bapak DKM, keluarga besar, para kiai, para guru, imam masjid, khawatib, jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan panjang umur, sehat, jasmani dan rohani, dan sehingga kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah, alhamdulillah. Bahagia sekali pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah diberi taufik hidayah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena masih ada di antara orang yang kuat zuhur, asar, maghrib, isya subuh sudah berat. Tapi rumusannya kalau manusia sudah lancar isya dan subuh, yang lainnya lebih lancar lagi. Kita bersyukur pada Allah. Kehebatan sholat berjamaah di dalam Al-Quran, wa Quran al-fajri kana mashhuda, disaksikan oleh dua kelompok malaikat siang dan malam, dan menyaksikan kita sholat berjamaah ini di Masjid Al-Hidayah. Yang kedua, dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang sholat melaksanakan sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam suntuk. Subhanallah. Kemudian ada lagi dikatakan kana fi zimmatillah, orang sholat berjamaah itu ada dalam jaminan Allah. Kemudian apalagi orang yang sholat subuh itu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya. Maka kita bersyukur pada Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru daiman abada. Yang tadi orang yang suka melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan isinya. Jadi dibandingkan dengan bos batu bara, bos nikel, bos emas, gunung emas, dibandingkan dengan 2 rakaat fajar, itu lebih mulia, lebih hebat 2 rakaat fajar daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu kan banyak, mineral, emas, perak, nikel, minyak dan sebagainya, sawit segala macam. Dibandingkan dengan 2 rakaat fajar, itu lebih hebat. Maka kita bersyukur Allah, jadi orang super kaya, lebih kaya dari orang yang bos-bos kita ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jangan dibatalkan dengan kesyirikan dan keriaan. Hadirin kaum muslimin, saya ada pesanan dari DKM, siapa itu? Bapak Saputra ya, membahas tentang Isra Mi'raj katanya. Padahal sekarang sudah 1 Syaban ya. Tapi gak apa-apa. Kan ini ilmu, pengetahuan. Hadirin kaum muslimin, ada yang memperingati Isra Mi'raj itu dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, sedekah,
itu sebenarnya mereka sudah mengaplikasikan daripada peringatan Isra dan Mi'raj. Walaupun tidak diperingati, tapi dia mengamalkan hasil daripada Isra Mi'raj, itu lebih utama daripada orang yang memperingati setahun sekali tapi tidak bisa melaksanakan kandungan Isra dan Mi'raj. Tapi lebih hebat lagi kita melaksanakan Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj dan mengamalkan daripada hasil daripada Isra Mi'raj. Hari kaum muslimin, ayat Al-Quran yang dimulai dengan kalimat subhana ini hanya satu. Tapi kalau di tengah-tengah ayat Al-Quran banyak, subhanallahi amma yusyrikun, ada. Jadi yang ditakbir dengan subhana, isi masdar daripada sabaha yusabihu tasbihan, suatawa subhanan, kalau sabaha yusabihu subhanan. Yang dikawitan, yang dimulai dengan kalimat subhana ini adalah hanya surat Bani Israil. Penjabaran lafaz subhana ini di dalam istilah Arab ini, kalimat subhana ini kalimatun ma'jubah walikulli nikmatin alhamdulillah walikulli a'jubatin subhanallah. Jadi kalimat subhanallah ini bapak-bapak ada hubungan dengan peristiwa yang luar biasa, yang tidak masuk akal, khariqul adat. Orang yang paling aneh di atas aneh, manusia mengatakan bahwa Tuhan punya anak, itu aneh itu. Dia super aneh, super ajib. Yang super aneh lagi orang menuhankan kepada batu. Itu super aneh, ajubah namanya aneh. Makanya ketika dan ada lagi yang lebih menjijikkan lagi, ada penyembah berhala di Mekah bahwa malaikat itu anak wanita, anak wanitanya Allah, perempuan putri Allah. Itu jahatnya itu orang-orang bodoh, orang-orang kafir jahiliyah, bahwa malaikat itu adalah banatullah, anak perempuan Allah, saking menghinanya. Karena orang Arab itu kalau punya anak itu ada dua tindakan. Yang pertama, kalau orang jahiliyah punya anak itu di ruang hidup-hidup, pas lahir periksa wanita langsung dikubur hidup-hidup gitu. Zalla wajhuhu, paling hina ketika orang Arab ada kabar gembira bahwa melahirkan bayi putri. Bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Yang kedua disembunyikan, dioper ke kampung lain. Enggak tega kalau di di ruang hidup, dioper abyadusuhu fiturab. Ya tawaro, dia sembunyi-sembunyi, disembunyikan di kampung lain. Itulah kebodohan orang-orang kafir Quraisy. Nah, untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka orang-orang kafir Quraisy jahiliyah jahal murakab bahwa malaikat itu anak wanitanya Allah, perempuan Allah. Nauzubillah. Maka Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Tidak mungkin, mustahil Allah punya anak, mustahil Allah punya istri, mustahil Allah punya anak wanita. Makanya kalimat subhanallah itu yang aneh-aneh. Walikulli a'jubatin subhanallah. Maka di sini untuk namanya al-idra, untuk mengimbangi orang-orang Arab ketika mendapatkan kehebatan peristiwa-peristiwa yang aneh, maka Allah pun menyambut dengan kalimat subhana. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang aku berkahi sekitarnya, dan untuk memperlihatkan dari tanda-tanda kebesaran kami, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, ini mengagetkan bagi orang-orang kafir yang tidak percaya kepada kudrat iradat Allah. Langsung di situ hadirin kaum muslimin makin dahsyat menolaknya, makin. Nah, kemudian ujian juga di dalam kitab Sarbaidawi dalam tafsir yang lain, irtadda ba'duhum, ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj,
manusia terpecah di situ. Irtadda ba'duhum, ada sebahagian orang yang murtad. Coba bayangkan, karena dia imannya masih imannya belum masuk belum maksimal. Dia makin akal-akal. Tadinya gua percaya karena sama Nabi Muhammad, tapi kalau berbicara tentang Isra Mi'raj naik ke langit, wah gua mustahil, mundur keluar Irtada, ada sebagian orang. Dan mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal kudrat iradat Allah. Maka kalimatnya subhanalladzi. Nah ternyata tasbih ini ada kaum muslimin amalan penduduk langit dan bumi. Binatang pun bertasbih, ternyata pohon-pohonan bertasbih. Yang Allah sampaikan subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi kecuali iblis. Bahkan saudara-saudara sekalian, ketika petir, ketika ada halilintar, ketika ada kilat, kita disangkanya makhluk yang menyeramkan. Padahal di dalam Al-Quran yusabbihur ra'du, petir pun bertasbih, yusabbihur ra'du bihamdihi, dan memuji kepada Allah. Ketika ada ceger, waduh kita takut. Allah sampaikan sedang bertasbih itu. Subhanallah. Jadi pilihan makhluk langit bumi itu sabahali tasbih. Makanya Abi Hurairah belum pernah berani tidur kalau belum baca tasbih 1000 kali. Kenapa? Sedang bareng dengan tasbihnya para malaikat, tasbihnya langit dan bumi. Subhanallah. Jadi kalau ingin tahu torekotnya Abi Hurairah itu membaca tasbih sebelum tidur 1000 kali, kadang-kadang 5000 kali. Kenapa? Karena makhluk langit dan bumi bertasbih, aku pun ikut sama-sama bertasbih. Jadi torekatnya torekat tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadirin kaum muslimin, wal malaikatu, dan malaikat pun bertasbih. Halilintar, petir bertasbih, malaikat bertasbih dan tahmid min khifatihi, karena takut kepada Allah. Nah ini hebatnya tasbih. Makanya di sini Allah sampaikan subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci zat Allah yang telah perjalankan kepada hambanya. Bukan kehendak Nabi perjalanan, tapi diperjalankan. Kalau enggak jalan normal itu sebulan pakai onta. Antara Palestina itu 1 bulan normalnya. Itu kehendak Nabi. Kekuatan manusia itu normalnya itu perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pakai onta itu sebulan. Ada yang berkatakan 18 hari, tergantung ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dengan kudrat iradat Allah. Nabi bisa berangkat ke Masjidil Haram dari ke Masjidil Aqsa itu pada waktu malam sebelum sebelum fajar terbit sudah sampai. Berangkat Isya sebelum terbit fajar sudah sampai. Itu namanya mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Isra dan Mi'raj. Banyak mukjizat Nabi. Apa itu mukjizat? Khawarikul adat, yang beda ini. Tidak sesuai dengan tradisi, tidak adat, tidak sesuai dengan matematika, tidak sesuai dengan ilmu fisika. Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu diberangkatkan oleh Allah dengan kudrat dan iradatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Sampai memberikan cerita almarhum Zaiduddin MZ
bercerita tentang semut. Tentang semut, dia ikut buah rambutan, dibawa sama supir ke Jakarta. Pulang dia ketemu dengan temennya, balik lagi. Kata semut, gua tadi berangkat pagi ke Jakarta, sekarang sudah ada di sini lagi. Kata semut, gua nggak percaya, Jakarta itu jauh, kata orang. Masa lu bisa berjalan? Bukan begitu, aku ikut dengan supir tadi. Oh, kalau begitu gua masuk akal. Nah, ketika kita sampaikan bahwa Nabi berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, bagi orang yang beriman, sami'na wa ata'na, itulah kudrat iradat Allah. Isra ya. Asra itu Isra artinya lailan seperti. Nah, kemudian dari kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat asra bi abdihi, bukan bi Muhammadin, bukan bi rasulihi, tapi ini bi abdihi, hamba. Masya Allah. Kalau kalimat hamba dalam ilmu fikih itu hamba sahaya, amat. Manusia dulu dapat dibeli ke pasar, beli hamba. Hamba laki-laki namanya abdun, mamlukun. Kalau perempuan amat namanya. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bi Muhammad bi abdihi, bukan dengan bi Muhammadin bi rasulihi. Ternyata kalau bapak-bapak, ibu-ibu belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, itu namanya ada idopat litasyrif. Jadi lapan abdun ini tergantung mudhof ilaihnya. Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau manusia sudah sebutkan Abdul Hawa, hamba hawa nafsu. Ada lagi sekarang Abdul Dunia, hamba dunia, menghambakan kepada dunia, itu lain. Tapi ketika Abdullah, hamba Allah, litasyrif, itu jadi mulia. Jadi kita hidup itu bagaimana idopatnya? Kalau kita bergabung dengan orang-orang soleh, maka kita akan mulia. Bergabung dengan orang-orang takwa, walaupun kita belum takwa, ikut kemuliaannya. Jadi jangan salah pergaulan kita. Saya pernah membawa supir dari Medan. Jadi orang Medan nikah dengan ponakan. Waktu saya pengajian akbar itu, seminggu sekali namanya pengajian Al-Mu'awanah, itu hadir kira-kira ada 1.000-2.000 ya. Saya bikin supir itu bikin pakai sorban, badannya gemuk, pakai sorban, pakai koko, pakai kain. Kata saya, coba kamu turun duluan, badannya gede. Itu jamaah. Kalau di kampung itu kan kalau di Cigudeg ke sana Jasingan tuh, kalau sama kiai itu cium tangannya dibulak-balik Pak, umpimpah gitu. Wah, repot pokoknya mah kalau cium tangan bilang. Kata saya, "Bang, abang duluan, aku tunggu di sini." "Kenapa?" "Pokoknya lu duluan di sana." Dikasih minyak wangi tangannya sama saya. Pas turun, Masya Allah Pak Kiai sehat, dicium tangan. Sampai dia mengol, "Wah, kenapa jadi begini saya?" "Enggak, terus aja terus." Ya, nanti saya ceritakan. Dicium tangan bolak-balik, dihormat. Baru turun saya. Itu Pak Kiainya katanya tadi. Nah, catat di mobil begini Pak Nauli, ini saya kasih pelajaran sama Bapak Nauli. Kalau bergabung dengan tukang main, walaupun jadi ustad, buka peci, ikut bergabung dengan tukang main gapleh, Bapak nilainya jatuh Pak, karena salah pergaulan Bapak. Walaupun sekarang Pak Nauli jadi ustad, buka baju, pakai pakaian, ikut Pak main gapleh dan sebagainya, itu manusia tidak ada menghargaan lagi. Namanya itu idopat lil tasrif, ada idopat lil ihana. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan bi abdihi? Karena Nabi sudah maksimal 13 tahun. Nabi 10 tahun maksimal siang dan malam dakwah ilallah tanpa pamrih, yang disambut oleh orang-orang jahiliyah itu sebagai majnun. Nabi kasih gelar majnun Pak.
Muhammad gila. Masa kita punya Tuhan satu, yang 360 juga nggak bisa bikin solusi, apalagi Tuhannya satu. Itu diantaranya kebodohan orang-orang kafir jahiliyah. Nabi tetap terus dakwah sampai dikatakan dalam Al-Quran, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir saja orang-orang kafir menjatuhkan mental dengan lirikan-lirikan sentimen ketika mendengar Al-Quran bahwa Nabi dikatakan gila. Masya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma sahibukum bimajnun, wahai wa bangsa Quraisy, sahabatmu itu bukan orang gila. In huwa illa dzikrun lil alamin. Tetapi Nabi Muhammad adalah sebagai membawa peringatan kepada alam semesta. Terus ada lagi nanti dikatakan Nabi, awas ketika cerita Nabi Yusuf, Nabi Musa, awas dongengan fiktif bohong, asatirul awalin, itu mah dongengan bohong. Coba Nabi sudah semangat menyampaikan cerita Nabi Musa, cerita Nabi Daud, cek kafir jahiliyah, bohong tong didenge, jangan dengar, itu namanya cerita fiktif bohong, nggak ada dulu, nggak ada cerita, nggak ada buktinya, asatirul awalin. Bayangkan coba. Ketika Nabi melantunkan Al-Quran dengan suara merdu, cek eta jalma kaf jahiliyah, Muhammad jadi penyanyi. Coba, tukang nyanyi, penyanyi, awas penyanyi dengerin katanya. Maka Allah jawab, wa ma 'allamnahu syi'ra, aku tidak memberikan pelajaran kepada Muhammad sebagai syairan, tidak. Tetapi Al-Quran inilah Al-Quran, subhanallah. Terus Nabi dakwah. Kemudian ada lagi Nabi disebutkan apa? Sahirun, tukang sihir. Terus Nabi tidak berhenti. Itu dakwah luar biasa. Dikatakan lagi sebagai Nabi apalah dukun, wa ma huwa bikahin. Nabi bukan dukun. Masya Allah. Jadi yang disematkan kepada Nabi itu orang-orang jahiliyah menyakitkan semuanya. Apalagi ketika perang Badar, perang itu mengikuti apa sami'na wa ata'na kepada Nabi, para sahabat, kata orang kafir bahwa Nabi adalah musaitir, pemaksa. Maka kata Gusti Allah, Nabi Muhammad bukan pemaksa, bukan orang pemaksa. Gitu. Bukan Nabi sebagai diktator, bukan. Lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar. Itu dakwah siang dan malam, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, sampai ke Taif Nabi pulang penuh dengan darah, dilempar oleh pemuda-pemuda Taif. Untung Nabi tidak berdoa untuk celaka. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ketika sudah bersimpuh darah, saya tanya ke Maulana Karim, Syekh Maulana Karim, itu berapa kilo Nabi dikejar-kejar sampai berhenti, sampai dilempari. Jauh Maulana Karim, waktu saya di Bangkok, dia mengatakan bahwa 10 kilo dikejar baru berhenti dia, dilempar sampai puluhan darah. Datang malaikat gunung, datang malaikat Jibril menawarkan untuk dihancurkan orang Taif. Maka Nabi mengatakan, saya mengharapkan anak cucunya dia menerima hidayah dari Allah. Masya Allah. Kalau kita udah dilempar, mau sama masyarakat, datang polisi, bagaimana? Berogol, oh udah tembak. Kalau Nabi mengharapkan hilim, takhirul uqubah, biarkan mereka menolak aku, barangkali anak cucunya menerima hidayah. Subhanallah, itulah hamba Allah yang dicintai Allah. Nah jadi, bagaimana kalau manusia sudah menghambakan dinar, mau orang ahli ibadah, mau punya ilmu, tapi kalau sudah berpihak kepada dinar, kepada uang, demi uang, dia korbankan akidah, korbankan prinsip, korbankan ideologi karena datangnya uang, maka datanglah sabda Nabi, ta'isa abdud dinar wa dananir.
Subhanallah. Dan celaka dan hina manusia sudah menghambakan kepada dinar dan dinar. Dinar itu dananir, dinar itu mata uang, emas, mata uang perak. Jadi kalau kita sudah demi uang apapun, maka turun derajatnya dari hamba Allah jadi hamba dinar. Nauzubillah. Ta'isa abdul dinar wa dananir. Celaka orang yang sudah menghambakan demi uang. Yang penting ada uang. Kalau nggak ada uang nggak jadi. Maka Nabi pernah digoda oleh tokoh masyarakat. Ada dua peristiwa. Datang tokoh masyarakat kepada Nabi melalui Abu Thalib. Nah ini pernah didoibkan oleh ada orang Arab tuh di YouTube, didoibkan hadis ini. Kata tokoh masyarakat, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada Muhammad keponakanmu supaya berhenti aja dalam dakwah. Kalau mau berhenti dalam dakwah, aku kasih tawaran 3 opsi atau tiga-tiganya. Saya akan jadi, kalau dia ingin jadi raja, saya akan mengadakan pemilihan umum supaya jadi raja dia. Yang kedua, kalau ingin bendahara uang, saya sampaikan, berikan kepada Muhammad menjadikan bendahara Mekah. Kemudian yang ketiga, kalau memang perlu cewek cantik dari Eropa, dari Italia, saya kirimkan. Yang penting Muhammad berhenti dari dakwah. Luar biasa. Itu terakhir. Setelah sudah pencobaan pembunuhan, sudah mau diracun segala macam, tapi apa yang katakan kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, gitu. Dan bersabarlah engkau Muhammad beserta orang-orang yang menyembah kepada Allah setiap siang dan malam. Dan kemudian turun kuliah ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Itu ujian-ujian kepada Nabi Muhammad, semuanya lulus. Disuruh Nabi tahun ini nyembah tapekong, tahun besok orang kafir mau nyembah Allah, itu bohong, tipuan itu namanya. Maka turunlah kuliah ayyuhal kafirun. Mulai kekerasan, mulai dari habis beres kekerasan sampai ditawari jabatan dan harta, Nabi lulus tidak tidak menerima daripada usulan orang Aparkabidiyah. Maka disitulah yang sebenarnya bi'abdihi, penghambaan mutlak murni Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi punya gelar abdihi, abdu, hamba Allah. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin nanti baca, jadi ada orang pintar yang menghambakan kepada agama, kepada Allah. Ada orang pintar, orang alim yang menghambakan kepada dunia. Maka ekstrim itu Imam Ghazali, Pak, kalau baca kitab Ihya Ulumuddin kita sakit. Yang sakit bukan kita, orang yang berilmu. Orang yang berilmu agama, kalau baca Ihya Ulumuddin itu menakutkan, seperti petir. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dibagi dua, ada ulama'ud dunya, ada ulama'ul akhirah. Kata Nabi, ada yang aku takutin lebih dari Dajjal. Siapa itu? Manusia-manusia yang punya ilmu agama, tapi dia tidak konsekuen dengan agamanya. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya. Jadi transaksinya menjual agama, menjual doa. Itu sudah disampaikan, kata Nabi, itu yang aku takutin lebih dari Dajjal. Dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Maka kita harus cari pilih guru yang mursyid. Yang mursyid itu yang apa? Yang berorientasi kepada Al-Quran dan Sunnah dan istiqomah. Jadi jangan asal dihabak wae lah belah. Oh iya mah cenah kiai sorbanan gede can puguh, pariksa heula, sesobatanna jeung sama nih. Gitu. Ini ngomong Sunda saya ini. Aduh maaf ya. Nah jadi abdihi, hamba Allah. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba Allah. Maka pernyataan kita di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, setelah mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin, maka kita menyatakan kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku pengabdian.
Tidak ada pengabdian kecuali pengabdian hanya kepada Allah. Tidak ada. Kalimat abdi itu ibadah itu, nyembah itu hanya pada Allah. Tidak boleh nyembah sama yang lain. Kalau nyembah sama yang lain berarti syirik, menyekutukan Allah. Nah, jadi itulah yang dikatakan asra bi abdi, Allah memperjalankan dengan hambanya lailan pada waktu malam. Jadi kenapa lailan itu? Karena lailan itu adalah dari mulai 1:30 sampai terbit fajar itu peristiwa yang luar biasa. Kalau manusia berdoa pada waktu itu akan dikabulkan, baca Quran ada diberikan kaulan saqila, dan orang baca Al-Quran tengah malam akan diberi kepahaman oleh Allah, diberi kenikmatan yang luar biasa, atwa mukila. Jadi kalau ingin kita bersanding dengan Allah itu 1:30 sampai terbit fajar, itu sholat tahajud, rukunya biar, sujudnya biar panjang, baca Qurannya biar tertil, insya Allah akan berikan perubahan jiwa kita. Sekarang kan yang digembor-gemborkan perubahan, betul nggak? Perubahan menurut Al-Quran bagaimana? La in syakartum la azidanakum. Kalau ingin berubah bangsa Indonesia umat Islam, bersyukur pada Allah, la azidanakum, ditambah. Kalau ingin berubah, mundur, wala in kafartum, kalau kamu kufur dengan nikmat Allah, dirubah sama Allah, inna azabi lasyadid. Jadi sekarang kan yang selagi digembor-gembor adalah perubahan. Perubahan menurut Al-Quran apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bangsa Indonesia tidak akan dirubah nasibnya sehingga dia merubah nasibnya itu sendiri. Minasyirki ila tauhid wa minal kufri ilal iman, robah muamalah dari muamalah yang bertentangan dengan agama, berubah sikap, hijrah kepada muamalah syariat, itu akan dirubah oleh Allah. Begitu. Pergaulan yang tadinya pergaulan bebas, maka memakai dirubah sekarang pergaulan secara Islami, Allah akan rubah. Jadi perubahan versi Al-Quran itu beda dengan perubahan yang hari ini. Perubahan minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid. Kemudian berubah dari sombong kepada tawadhu, berubah dari koret pelit kepada barahan, kepada dermawan, baru Allah akan berubah insyaallah. Dan mudah-mudahan cita-cita pemimpin kita ingin perubahan, mudah-mudahan perubahan ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah beres ya? Gak boleh kampanye lagi sekarang kan, udah waktu tenang, kemarin kan kampanye terakhir ya. Nah, mudah-mudahan tiga-tiganya calon presiden ini semuanya masuk surga semuanya. Betul nggak? Jadi kalau kursi 5 tahun cuma sebentar Pak. Sekarang kan yang lagi rame ini orang ingin menduduki kursi 5 tahun, betul? Itu. Dulu Pak SBY mengejar, wah hebat. Sekarang udah berhenti jadi presiden, nggak ada apa-apanya kan? Nggak diributin. Itu kursi 5 tahun yang 3 orang yang jadi presiden, tapi yang ribut, wah, para penduduk Indonesia sekarang lumayan. Allahu Akbar. Kita doakan semuanya yang nyalonin presiden, saya bukan nyalon supaya menang, supaya masuk surga semuanya. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bersanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Orang menolak pada sunnahku, pasti dia enggak mau masuk surga. Jadi kita doa yang positif aja Pak. Kalau Bapak ingin jadi orang baik, doakan positif kepada orang lain. Ya Allah, maafkan saudaraku, kata malaikat, semoga kamu juga dimaafkan. Itu ada bisikan malaikat Pak. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah dipanjangkan umur, kata malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dipanjangkan umur. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kami disembuhkan dari segala penyakit, kata malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan yang berdoa ini juga disembuhkan dari segala penyakit.
Itu namanya doa misil, Pak. Ada doa misil, Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kami yang sedang bertikai didamaikan. Semoga aku mau jadi orang benar. Yang lucu, coba, ada yang ingat nggak? Ginanjar apa namanya? Ginanjar apa? Ginanjar? Bukan. Yang suara di TV itu namanya menjalang mas itu jamaah. Apa aja? Namanya apa? Lupa lagi tuh. Ginanjar apa? Dia itu punya hotel warnanya biru kalau nggak salah di Jakarta. Ari Ginanjar, Ari Ginanjar. Ingat ya, ada yang ingat Ari Ginanjar ya? Itu dia membangun hotel di Jakarta cuma satu, seorang muslim punya hotel yang tinggi pribadinya. Waktu dia membangun nggak punya duit, dari mana itu diselesaikan hotel? Dibawa sama bapaknya. Dari mulai berangkat sampai Jakarta mendoakan setiap orang yang dilihat, yang naik mobil, yang naik sepeda, yang naik bus, yang dilihat sama dia, yang lagi ngewarung, didoakan sama dia. Lihat orang warung, kata bapaknya, doakan, ya Allah mudah-mudahan yang dagang ini diberi keuntungan. Datang orang yang lagi ojek, ya Allah mudah-mudahan ojeknya untung. Lihat mobil kosong, muatan bus, ya Allah mudah-mudahan bus ini cepat penuh. Lihat rumah sakit, ya Allah mudah-mudahan orang yang sakit sembuh semuanya. Ya Allah yang punya hutang terbayar hutang. Itu dari rumah sampai tempat tujuan itu mendoakan semuanya, mendoakan positif. Itu pengalaman Ari Ginanjar waktu membangun hotel dia. Ada kalau kita lihat mau ke Jakarta itu ada tuh, itu Ari Ginanjar katanya. Ceritanya begitu. Allahu Akbar. Coba kalau kita bisa nggak ya? Ya Allah mudah-mudahan orang-orang yang sedang bertikai menonton pemilu semuanya masuk surga. Enak nggak kira-kira? Kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga masuk surga. Tapi bagaimana kalau orang mendoakan celaka? Kata malaikat, kamu juga. Saya bilang kehel, kita benci sama orang tuh. Suka cepat modar, maaf ya ngomong Sunda ya. Mudah-mudahan kamu cepat mati. Kata malaikat, kamu juga cepat mati. Mau nggak begitu? Itu ada doa misil. Maka kita doanya doa rahmatan lil alamin. Karena sekarang kita lagi dikendalikan oleh sistem demokrasi, akhirnya beginilah nasibnya, gitu kan. Itu. 3 konsensus itu kata Habib Rizik, 3 konsensus itu ada kiainya. Nomor 1 ada kiainya, dibikin bemper. Nomor 2 ada kiainya, dibikin bemper. Nomor 3 ada kiainya, dibikin bemper. Itulah nasibnya. Nah kita jangan sampai saling caci mencaci karena yang di bemper di depan itu adalah ulama kiai. Masyaallah. Nah kita kembali kepada masjidil haram. Jadi kita kalau ingin jadi orang mulia, jadilah hamba Allah dan sering-seringlah kita waktu malam, karena waktu malam itu adalah untuk dilantiknya seorang manusia mendapatkan asa ayab'asa karobuka maqama mahmuda, itu adalah pada waktu malam. Jadi sekali lagi ya, kita tahu bahwa Nabi diserokan bukan kehendaknya sendiri, tapi diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak. Kalau kehendak sendiri sebulan dia berangkat. Kalau normal, ini mujizat. Mujizat itu di luar normal. Nah, kemudian ada pelajaran dari kita, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram dalam Masjidil Aqsa. Ini juga ada kelucuan ya, ada seorang dosen katanya, bi'abdi ini belum tentu Nabi Muhammad, barangkali bi'abdi ini adalah Nabi Musa, karena di dalam ayat kedua, wa ataina musal kitabah, ini penafsiran yang dangkal ya, yang sudah dikonter oleh seluruh ulama. Abdi ini bukan Nabi Musa, tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa di sini abdi bukan dari Masjidil Haram, tapi dibalik, minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Kalau Nabi Musa, nah ini kan orang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian kita lanjut, alladzi barokna haulahu, yang diberkahkan sekeliling dari Masjidil Aqsa. Sampai ini hari berkah. Ada yang mengatakan bahwa Palestina itu lemah,
Orang Gaza itu katanya lemah, enggak lemah. Kalau lemah sudah hancur. Sudah diganyang dari mulai dia berdiri kekuasaan Israel 47 tahun yang lalu, bahwa Palestina itu lemah. Tidak lemah, kalau lemah sudah mati, sudah habis, sudah enggak ada. Di perlawanan sekarang sudah mengatakan bendera putih. Bapak sudah tahu enggak? Bendera Israel sudah mengibarkan bendera putih sekarang. Sudah tidak bisa melawan, tidak bisa menghabiskan, menghanguskan. Ternyata seluruh dunia ikut andil menyumbang kepada Israel. Cuman kita tidak sadar. Saya akan tanya, berapa produk Israel di sini? Ayo, yang sudah terdaftar. Hanya untuk apa? Hanya untuk menghancurkan Palestina. Hanya untuk membombardir Palestina, terutama Gaza. Tapi hari ini tidak. Banyak yang mati atau untung dia masuk surga. Saya yang lucu sekarang lihat komentar daripada yang baru masuk Islam itu untuk bandar judi itu namanya apa namanya? Dennis apa? Hong apa? Dia membalikan kata, kenapa kita sayang, khawatir, apakah namanya kasihan sama orang Palestina, sama orang Gaza? Ya kalau mati masuk surga, ngomongnya ceplos-ceplos gitu ke hati, oke gitu. Kenapa kita sayang, khawatir kepada orang Palestina, orang Gaza meninggal dunia? Dia sudah masuk surga, sudah yakin beriman. Yang dikhawatirkan itu orang Palestina, orang Gaza kepada kita. Banyak bersenang-senang, banyak perjuangan di luar agama. Coba kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah produk Yahudi, Israel, kemudian kita beli, berarti kita ikut andil. Membunuh siapa? Masya Allah. Coba sampai di sana kita bicara. Berapa produk-produk Yahudi yang ada di negeri kita? Dari mulai aqua dan sebagainya. Tapi kalau berbicara produk aqua Yahudi itu, warung-warung bisa bangkrut. Pak Kiai, jangan disebutkan warung saya nggak laku jadinya kalau begini. Emang kenapa? Pak Kiai bilang produk-produk Yahudi nggak boleh. Jadi lagi masalah. Makanya ada perubahan nanti, insya Allah ada produknya. Ada kabar gembira bahwa nanti naik haji itu, kalau ada salah satu paslon menjanjikan bahwa ongkos naik haji itu tidak sampai 30 juta, 50 juta. Dia patok sampai 10 juta bisa naik umroh haji. Dan kedua, kita tidak boleh numpang di sana. Ya, kita punya kampung Indonesia. Itu programnya, mudah-mudahan dikabulkan. Itu berita itu. Hadirin kaum muslimin, keberkahan sampai hari ini masih langsung berkah. Cirinya berkah. 170.000 para nabi, para anbiya, mursalin, kuburannya di sana. Yang kedua, ada pertanyaan, alam asar itu di mana Pak Kiai? Ada pertanyaan itu. Katanya alam asar itu tempat kubur. Apakah di mana? Di planet bumi. Di mana planet buminya? Di Palestina, di sana. Kalau Bapak ingin bertanya, kapan, di mana tempatnya alam asar perkumpulan akbar terakhir? Alam asar itu di mana? Di Palestina. Nanti sudah kiamat diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wa barazu lillahil wahidil qahar. Nanti planet bumi diganti, tidak ada gunung, tidak ada lautan, rata, diciptakan dari perak. Dari tafsir Munir dijelaskan, jadi nggak ada gunung, nanti perak semua barang. Kemudian matahari dihadirkan lagi dengan jarak yang dekat. Itu peristiwa Gaza. Di mana letaknya? Apa namanya? Mahsyar itu di Palestina. Nggak percaya, tanya ke Google. Benar apa enggak? Bukan ke Google, kepada Alkitab. Cuman kitab sekarang sudah ada di Google. Allahu Akbar. Subhanallah. Barokah, berkah sampai hari ini Pak. Cirinya berkah, orang-orang kafir Yahudi ingin menghancurkan Palestina, sampai ini belum rusak. Bahkan Yahudi sudah mengibarkan bendera putih, tidak mampu melawan tentara Hamas. Dan anehnya lagi, para pendukung-pendukung, relawan-relawan banyak yang ikut membela Masjidil Aqsa. Subhanallah. Ini sudah disabdakan oleh Nabi. Nanti di akhir zaman seperti ini, ada Hamas itu sudah disabdakan sama Nabi. Zohirina alal haqqi
tidak akan berhenti membela kebenaran. Dan pas kalau 2024 sudah pas 100 tahun likuli kornin mujaddid, setiap 100 tahun pasti ada pembaharuan. Insya Allah mudah-mudahan jadi pengikut orang-orang yang soleh, amin ya robbal. Karena Dajjal ini walaupun Dajjal belum nampak, tapi sistem Dajjal sudah beredar. Dajjal takut Dajjal, figurnya serta personnya memang belum terbit, tapi sistemnya sudah berlaku loh, yang sudah dimusyawarahkan oleh orang setelah kekalahan perang Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan pertarungan perang perang salib ya, ingat nggak? Perang salib itu dia pusing, nggak mungkin Islam bisa dengan kekerasan. Musyawarah akhirnya dia melahirkan kesimpulan untuk menghancurkan umat Islam sedunia itu dengan beberapa singkatan. Bagaimana manusia sudah berpaling dengan agama, hibur saja dengan ada bahasanya. Bahasa apa ini? Sing, song, show. Ada S3S ya. Sing apa sing? Sing, song, show. Musik, pertunjukan, musik, penyanyi, musik dan pertunjukan. Nah, sekarang banyak orang tergila-gila dengan orang Korea. Itu berhasil mereka berkiblat kepada Korea. Apa tuh? Itu hasil 3, sing, sang, show. Kemudian apa? Sport. S yang keempat adalah olahraga. Mereka, bagaimana olahraga sekarang manusia, apalagi pertandingan dunia bola, manusia sudah hilang lupa dengan anak, pertandingan final antara Brazil dengan Argentina. Wah, pohon akan agama, SKG lawan bola mania, pohon dipalingkan dengan adanya pertandingan beberapa olahraga sudah memalingkan daripada agama. Itu program mereka. Sing, song, show, sport. Yang kelima, study, pendidikan. Bagaimana pendidikan kita sudah menjauhkan dari agama. Bahkan ada kurikulum, bahkan ada KTP, tidak boleh ada status agama di situ. Ada kan programnya, udah dengar belum? Pendidikan. Mereka sudah 5 ya. Apalagi? Style, gaya hidup, pakaian. Diprogramkan itu sama mereka supaya kita jauh daripada agama. Kemudian apalagi? Seks. Bagaimana? Pre-seks. Itu sudah diprogram oleh mereka supaya umat Islam jauh daripada agama. Yang terakhir, smoker. Program dia juga smoker. Nah, yang 7 ini mereka sudah laksanakan, sudah sebarkan dan berhasil. Maka hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan 100 tahun daripada jatuhnya tahtanya Khalifah Utsmaniyah tahun 2004, 100 tahun. Likuli kornin mujaddid. Insyaallah ada mujaddid. Ini sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pemimpin kita yang akan diangkat ini termasuk yang beroriented kepada mujaddid, insyaallah. Jangan disebutkan orangnya, tapi sudah ada di hati kalian. Linuriyahu min ayatina, aku ingin perlihatkan Isra Mi'raj itu tanda-tanda kudrat irodatku, bahwa aku mampu memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram seperti kilat. Bagaimana pendapat komen daripada jamaah manusia? Ada 3 golongan. Ketika Nabi turun sudah Isra dan Mi'raj, menceritakan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Isa. Kemudian bercerita tentang ke Sidratul Muntaha, ke Mustawan, ke Qobasain, bertemu dengan Allah sampai mendapatkan tugas 5 waktu. Turun ke bumi, ada 3 golongan manusia. Yang pertama, Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apakah Anda percaya bahwa Muhammad tadi malam sudah Isra Mi'raj? Apa jawab Abu Bakar? Lebih dari itu, aku akan yakin percaya bahwa Muhammad itu benar. Maka gelarnya baru di situ, Abu Bakar As-Siddiq. Coba kalau ada yang nanya,
Kalau bapaknya Abu Bakar namanya siapa? Coba, kalau ditanya, bapaknya Abu Bakar siapa? Tapi kalau ditanya, bapaknya Umar siapa? Umar bin Khattab. Kalau ditanya, Utsman bin Affan. Kalau Ali bin Abi Thalib. Saya tanya sekarang nih, kalau Abu Bakar bapaknya siapa? Ayo, bukan Siddiq, bukan. Siddiq itu gelar daripada meyakini daripada Isra dan Mi'raj. Pasti bapak-bapak ada yang tahu, cuman nggak mau ngomong, nggak bersuara. Siapa Abu Bakar bapaknya? Coba ada yang bersuara. Abu Bakar Siddiq itu punya gelar ketika Nabi mengatakan sudah Isra dan Mi'raj, manusia yang pertama ditanya oleh Abu Bakar, siapa? Apakah Abu Bakar kamu yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj? Lebih dari itu aku yakin, percaya. Jadi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada orang yang percaya, ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang murtad. Ada orang ini preman juga, preman. Datang kepada Nabi, menanya begini, ngomongnya menghina gitu. Muhammad, apa benar kamu sudah Isra Mi'raj? Iya, saya sudah. Aku coba Nabi. Coba angkat kaki kamu. Dia angkat, tapi Muhammad nurut, angkat. Udah diangkat. Angkat lagi, kedua kalinya. Taruh lagi di sini. Angkat. Waduh, ngahina itu. Boro-boro Isra Mi'raj naik. Kamu sejengkal juga nggak bisa terbang. Apalagi bagaimana gua percaya. Itu ada orang semacam itu. Dia tidak yakin dengan kudrat iradat Allah karena sudah kafir kan. Ini peristiwanya heboh juga Pak. Peristiwa ini heboh. Nabi senyum. Baiklah katanya, pertanyaan ini lebih lancar, lebih jelasnya lagi, tanya sama Ali katanya. Keren gak coba? Tanya sama Ali katanya. Kalau kamu pertanyaan semacam ini, maka datang lagi sama Ali. Ya, ini Ali, sebentar. Aku dapat tugas dari Muhammad. Tugas apa? Menanyakan persoalan Isra Mi'raj. Apa kamu? Tanya. Bagaimana aku bisa percaya kepada Muhammad? Naik Isra Mi'raj disuruh angkat kaki sejengkal dari bawah, gak bisa katanya. Aku gak percaya. Oh tunggu sebentar katanya. Bawa pedang Zulfikar, langsung lehernya ditebas. Itu kali. Maka seluruh umat Islam protes. Itu kamu kenapa katanya? Berani, itu dosa hukumnya. Bukan dijawab. Itu bukan jawaban oleh mulut, harus dijawab dengan pedang. Itu peristiwa itu, sampai di situ ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan berita Isra Mi'raj, intinya adalah kembalinya dari Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini luar biasa. Nabi tidak membawa keris, tidak membawa kedang dari Isra Mi'raj, tapi membawa sholat. Mudah-mudahan ahli hidayah semuanya ahli sholat semuanya. Amin. Subhanallah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.